Sedang sholat subuh, motor pedagang sayur dicuri. Dampak cuaca buruk, petani cabai gagal panen. Sekolah rakyat di Kota Semarang akan beroperasi akhir September. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Sejumlah peristiwa akan mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Polisi menangkap 5 pelaku kerusuhan dengan membawa senjata tajam yang videonya beredar di media sosial. Para pelaku ini terdiri dari 3 residivis dan 2 pelajar. Dari video amatir yang beredar, terlihat sekelompok pria mengamuk di Jalan Raya Yogyakarta Solo, tepatnya di depan SPBU Pandan Samping Prambanan, Kabupaten Klaten pada Minggu dini hari. Mereka semula akan tawuran ke Kabupaten Boyolali, namun tidak jadi dan akhirnya mereka sengaja mencari sasaran acak di Kabupaten Klaten. Akibat peristiwa tersebut, 2 warga terluka akibat sabetan senjata tajam. Selang waktu 5 hari, Satreskrim Polres Klaten berhasil menangkap 5 pelaku. Mereka diringkus di 2 lokasi, yakni di Ngawen, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Barang bukti senjata tajam ukuran panjang yang digunakan oleh para pelaku turut disita. Yang residivis terhadap kasus yang sama, yaitu pengeroyokan atau 170, ada yang di PN Boyolali dan ada yang di PN Klaten. Dan sajamnya? Keduanya belum pernah melakukan ataupun belum pernah dihukum terhadap kasus yang lain. Para pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau Pasal 170 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa lainnya, saudara. Polres Boyolali mengungkap kasus pencurian serta kekerasan dengan modus penggandaan uang. Dan para pelaku menyamar sebagai polisi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku pencurian serta kekerasan dengan modus penggandaan uang yang menyamar sebagai anggota Polri diketahui merupakan komplotan lintas provinsi. Aksinya diduga sudah direncanakan dengan rapi dan berbagi peran. 5 pelaku berhasil ditangkap, sedangkan 4 pelaku lainnya termasuk otak kejahatan masih buron. Kapolres Boyolali, AKBP Rosyid Hartanto menjelaskan, kasus ini terjadi pada 21 Agustus di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Kasus ini bermula saat para tersangka menawarkan penggandaan dana yang disebut dana amanah senilai 4 miliar rupiah kepada korban. Pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang diduga melibatkan 9 orang pelaku. Adapun 5 orang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di Polres Boyolali. Untuk 4 orang pelaku sendiri masih DPO. Adapun modus dari para pelaku sendiri yaitu menawarkan sejumlah uang yaitu berupa dana amanah senilai 4 miliar namun membutuhkan dana untuk menebus. Nah, menebusnya inilah yang dilakukan oleh si para pelaku untuk mencari korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya telepon genggam milik tersangka, mobil yang digunakan saat beraksi, lencana reserse palsu, borgol, 3.700 lembar uang mainan pecahan 100.000, mesin penghitung uang, dan uang tunai 3,6 juta rupiah hasil kejahatan. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah.
Satreskrim Polres Boyolali menangkap seorang residivis yang mencuri motor milik pedagang sayur keliling yang kuncinya masih menempel di motor di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dalam aksinya, gerak-gerik tersangka terekam CCTV saat membawa kabur motor beserta bronjong dagangan sayur. Halo guys, assalamualaikum. Sesuai janji aku kemarin, ini aku mau menceritakan kasus pencurian sepeda motor. Bisa dilihat sendiri ya guys, itu pelakunya sedang beraksi dan jelas banget. Itu tepatnya di Masjid Ngerancah Pusporenggo, Boyolali. Di sini seperti inilah video rekaman kamera CCTV yang merekam aksi pencurian motor milik pedagang sayur keliling di Masjid Al Barokah, Desa Pusporenggo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto mengatakan pelaku pencurian ditangkap beserta bronjong dagangan sayur milik pedagang sayur keliling. Aksi pencurian terjadi saat pemilik motor sedang melaksanakan sholat subuh di masjid. Saat itu kunci motor masih menempel sehingga pelaku dengan mudah membawa kabur motor. Terjadi TKP pencurian di wilayah Musuk, Desa Pusporenggo. Ya, di mana korban ini merupakan pedagang sayur, itu berjualan sayur berhenti di Masjid Al Barokah. Ya, jadi pada saat itu korban sedang melaksanakan sholat subuh dan kemudian berikut gerobaknya juga dibawa dan kemudian jarak sekian meter dari TKP pencurian ditemukan gerobaknya sudah dibuang ke sisi jalan sebelah kiri. Nah, ini alhamdulillah atas berkat usaha dari rekan-rekan penyelidik ya dapat ditemukan si pelaku, kemudian juga sepeda motornya juga masih bisa ditemukan dan sudah kita amankan. Kini tersangka harus kembali mendekam di sel tahanan dan dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Dampak cuaca buruk, petani cabai gagal panen. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Polda Jawa Tengah akan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dalam gelar perkara kasus kematian mahasiswa Universitas Negeri Semarang atau UNES, Iko Julian Junior. Penyidik Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang akan menunjukkan hasil rekaman CCTV terkait kejadian kecelakaan Iko. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto memastikan penanganan kasus kematian mahasiswa Universitas Negeri Semarang UNES, Iko Julian Junior, dilakukan dengan serius, transparan, dan akuntabel. Dan kasus tersebut kini telah dinaikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan. Dalam waktu dekat, penyidik akan melaksanakan gelar perkara yang menghadirkan pihak eksternal, salah satunya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Penyidik juga telah mengantongi bukti yang cukup, termasuk rekaman CCTV dari sekitar lokasi kejadian dan akan ditampilkan dalam gelar perkara sebagai bahan transparansi publik. Kita mengharap keterlibatan LPSK ini dapat memberikan masukan dan memastikan hak-hak dari keluarga maupun saksi untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan saat ini kita minta semua pihak untuk sabar dan yakinkan kepada penyidik untuk bekerja secara profesional sehingga hasilnya akan betul-betul objektif dan Sebelumnya, polisi telah melakukan olah TKP dengan metode Scientific Crime Investigation menggunakan perangkat Traffic Accident Analysis berbasis teknologi laser 3D untuk memetakan peristiwa secara presisi di TKP sehingga dapat memberikan gambaran ilmiah terkait dugaan kecelakaan yang menimpa korban. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Polda Jawa Tengah telah menerima laporan Dr. Astra
terkait penganiayaan yang dilakukan oleh dosen Unisula di RSI Sultan Agung Semarang. Laporan tersebut masih berstatus aduan dan penyidik akan melakukan klarifikasi terhadap korban. Menanggapi aduan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh korban serta alumninya, Polda Jawa Tengah melakukan langkah pemeriksaan serta penyelidikan atas kejadian tersebut. Untuk membuktikan adanya tindak kekerasan yang dialami oleh korban, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah akan melakukan upaya penyidikan atas kasus yang menimpa Dr. RSI Sultan Agung Semarang dengan melakukan klarifikasi terhadap korban, saksi, dan mengamankan sejumlah barang bukti. Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah telah menerima surat aduan dari Dr. Astra yang menyampaikan tentang aduan terhadap kasus yang dialaminya. Dan saat ini sedang ditindaklanjuti dan besok kita akan melakukan klarifikasi terhadap dokter terhadap peristiwa tersebut dan akan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap saksi-saksi yang lain. Termasuk penyidik akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti pecahan pintu yang ditendang, kemudian konten video atau video asli yang sudah diupload di media. Menindaklanjuti adanya tindak kekerasan yang dialami oleh dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung oleh salah satu dosen Fakultas Hukum Unisula Semarang, ratusan tenaga kesehatan memilih melaporkan kasus tersebut ke polisi. Sebagai hamba Allah kan saling makan. Tindak kekerasannya kan tetap harus proses. Karena ini negara hukum, tidak ada yang kebal hukum kan. Apapun itu, apalagi yang bersangkutan latar belakangnya adalah dosen hukum, harusnya tahu hukum kan. Melakukan tindak kekerasan kan jelas tidak dibenarkan. Itu aja. Diketahui kasus ini sempat viral di media sosial. Korban yang merupakan dokter anestesi diduga dianiaya oleh dosen Unisula yang sedang mendampingi istrinya melahirkan di RSI Sultan Agung. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Dampak cuaca buruk petani cabai di Bulak Sanggerahan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta gagal panen. Selain direndam banjir, cuaca yang tidak menentu membuat tanaman banyak yang mati dan sebagian tidak tumbuh optimal. Cuaca buruk yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir menyebabkan puluhan hektar sawah di Bulak Sanggerahan, Desa Bendungan, Kapanewan Wates, Kulon Progo, Yogyakarta gagal panen. Cabai yang sudah ditanam sejak 3 bulan lalu sebagian besar mati akibat sempat terendam banjir. Berbagai upaya sudah dilakukan mulai dari pemberian pupuk tambahan hingga pembuatan lubang serapan, namun tidak membuahkan hasil. Sebagian petani membiarkan lahan cabai mereka tak diurus hingga musim tanam padi tiba. Hal ini mereka lakukan karena para petani sudah kehabisan modal akibat gagal panen. Padahal harga cabai saat ini sudah menyentuh angka Rp37.000 per kilogram di tingkat petani dan Rp60.000 per kilogram di pasaran. Akibat gagal panen, petani mengaku merugi hingga jutaan rupiah. Ini sudah mati semua kok. Kenapa itu, Mbak? Karena banjir kemarin loh. Kan 2 kali banjirnya. Sampai total airnya itu penuh sama galeng ini. Terus tanamannya kerendam semua. Iya. Terus mati semua, Mbak? Iya jelas. Wah, ini hari ini ya cuacanya buruk, nggak bisa bagus biasanya. Biasanya ya sudah penting lah, ya cuacanya buruk ya nggak bisa ini hujan terus toh, tapi ya banyak yang anges ini ya. Nggak bagus, kurang bagus cuacanya. Banyak yang mati ya? Banyak yang mati nih, separuh lebih nih ya. Modal 2 juta ini. Petani cabai berharap cuaca lekas membaik agar hasil pertanian mereka bisa panen optimal. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Informasi lainnya, Saudara. Konservasi tanaman mangrove di kawasan pesisir Desa Kutawaru, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tidak hanya untuk menyelamatkan lingkungan dari ancaman kerusakan,
namun juga mampu mendatangkan keuntungan bagi warga sekitar. Hutan mangrove yang kini terbentuk juga menjadi ekosistem perairan yang asri dan lestari. Kawasan pesisir Desa Kutawaru, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Jagapati, sekitar 20 tahun lalu adalah lahan yang rusak karena maraknya penebangan liar. Prihatin dengan kondisi abrasi yang kian parah, Naswan bersama mendiang sang ayah bertekad untuk memperbaiki keadaan. Perlahan, Naswan mulai menanam bibit-bibit mangrove di beberapa titik dan merawatnya. Kondisi awal mulanya sudah morak-marik, dalam arti di tahun 93-an itu di Kelurahan Kutawaru ini penjarahan yang luar biasa, sangat marak sekali. Akhirnya dampaknya nanti bisa abrasi. Karena dari bapak saya merasa tergugah, terjadilah penanaman mangrove di sini yang tadi saya. Kegiatan yang dilakukan Naswan ini lambat laun mengetuk warga lainnya dan turut melakukan upaya konservasi lingkungan dengan menanam mangrove. Bahkan, berbagai pihak dan sejumlah BUMN juga turut menggelorakan upaya menyelamatkan lingkungan di wilayah pesisir ini. Alhamdulillah dampak dari binaan kami yaitu PT Patra Niaga Integrated Terminal Cilacap, itu dampak positifnya menurut saya dan umumnya dari kelompok saya sangat bagus sekali. Karena apa? Karena bisa untuk membantu para petani dan nelayan. Karena kelompok kami kebanyakan para petani dan para nelayan. Misalnya wisatawan datang ke sini, otomatis yang pertama perahu dan yang kedua odong-odong itu salah satunya. Secara umum investasi yang kita gelontorkan untuk program ini itu sekitar 1,2 M untuk 5 tahun. Dan hasilnya dari hasil pendapatan kelompok itu saat ini sudah bisa meraup total secara social return on investment-nya sudah bisa 1,27 kali lebih banyak daripada 1,2 M tadi, atau sudah sekitar 1,6 M sekitar itu. Nah, ini program ini selain menunjukkan komitmen Pertamina untuk mengurangi net zero emission, ini juga bisa menjadikan bukti bahwa Pertamina itu menciptakan lapangan pekerjaan, secara bersamaan juga menyelamatkan ekosistem, terutama ekosistem perairan. Gerakan bersama menyelamatkan lingkungan akhirnya membuahkan hasil. Kini, kawasan pesisir Kutawaru sudah kembali rimbun dan hijau, serta menjadi rumah bagi berbagai jenis satwa perairan, juga burung. Kawasan konservasi mangrove ini tidak hanya menjadi penyelamat ekosistem, tetapi juga mendatangkan penghasilan untuk masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan, pencari kepiting, ikan, hingga udang. Kawasan konservasi ini juga dikelola menjadi tempat wisata edukasi, serta sumber pendapatan lain bagi warga sekitar yang memanfaatkan mangrove untuk diolah menjadi berbagai macam produk. Tidak hanya itu, lokasi konservasi ini juga menjadi tempat penelitian bagi para akademisi. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Sekolah rakyat di Kota Semarang akan beroperasi akhir September. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Sekolah rakyat pertama di Kota Semarang akan segera beroperasi pada akhir September 2025. Pemerintah Kota Semarang memastikan seluruh persiapan mulai dari sarana dan prasarana, rekrutmen siswa hingga penyiapan tenaga pendidik. Sekolah rakyat di Kota Semarang akan beroperasi pada 30 September 2025 menunggu selesainya pembangunan gedung permanen di Kelurahan Rawosari. Sekolah rakyat terintegrasi Kota Semarang sementara akan menempati gedung milik Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pedurungan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Semarang, Rido Irwanto, mengatakan seluruh kelengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar seperti tenaga pendidik dan fasilitas sekolah, baik ruang kelas, laboratorium,
hingga asrama untuk siswa dan guru telah disiapkan. Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Semarang memiliki kapasitas 100 siswa, terdiri dari 50 siswa SD dan 50 siswa SMA. Jumlah ini dibagi menjadi 4 rombongan belajar, sehingga masing-masing kelas akan diisi 25 siswa. Di Kota Semarang untuk pelaksanaan sekolah rakyat ini sudah sangat siap, karena dari checklist semuanya sudah 100% untuk sana. Memang di sekolah rakyat itu sistemnya meme, ya, multi entry, multi exit. Jadi nanti memang begitu anak masuk kita lakukan assessment, jadi dari inputnya dia sampai di mana, jadi nanti kita klasikal. Jadi dikelaskan sesuai dengan assessment yang dilakukan. Dari target 50 siswa jenjang SD dan 50 siswa jenjang SMA, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Semarang baru mendapatkan 40 siswa SD dan 40 siswa SMA. Kekurangan siswa tersebut diharapkan dapat segera terpenuhi sebelum 20 September dengan proses rekrutmen yang berfokus pada anak dari keluarga penerima PKH kategori Desil 1 dan Desik 2. Dan ini kita sudah mencari siswanya, insya Allah sekarang sampai hari ini sudah mendapatkan 40 untuk calon siswa SD dan 40 untuk calon siswa SMA, jadi kurang 10-10. Insya Allah sebelum tanggal 20, mudah-mudahan kita berdoa bersama bisa sesuai dengan kuotanya, 50 untuk SD dan 50 untuk SMA. Nanti tanggal 22 Bu Wali sudah harus tanda tangan SK. Dan kemarin kita sudah sampaikan ke kementerian bahwa kita insya Allah untuk launchingnya di tanggal 30 September tahun 2025. Ini untuk yang tahap pertama di tahun 2020. Diharapkan sekolah rakyat bukan sekadar tempat mencari ilmu, namun juga menjadi harapan baru bagi anak-anak kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, sebanyak 800 siswa TK dan SD dari 100 sekolah di Kota Semarang mengikuti lomba mewarnai. Dan hasil dari lomba akan disumbangkan untuk kegiatan amal dan sosial. Lomba mewarnai yang diikuti 800 siswa TK dan SD dari 100 sekolah di Kota Semarang ini diselenggarakan oleh Semarang Kunti Rotary Club. Selain untuk meningkatkan bakat anak di bidang seni lukis, hasil dari lomba mewarnai akan disumbangkan untuk kegiatan sosial seperti bantuan kemanusiaan, bencana, pembuatan sumur sumber air untuk warga, dan bantuan sosial lainnya. Lomba mewarnai menampilkan kategori usia TK, usia SD dari kelas 1 dan 2, siswa kelas 3 dan 4, serta siswa kelas 5 dan 6. Itu hasilnya untuk kemanusiaan. Jadi karya kemanusiaan Rotary itu banyak sekali. Ada penanaman mangrove, ada membantu orang yang berkekurangan. Kemudian juga kami membuat air bersih. Kita juga akan membantu dari timur sana di Sumba ada yang tidak punya sumber air, kita akan bantu. Kemudian kita buatkan pipanisasi di mana nantinya dia tidak usah harus 50 meter turun mengambil air. Anak ikut lomba gambar dan mewarnai, anak-anak itu lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih kreatif meningkatkan kepandaian mewarnai dan menggambar. Diharapkan lewat lomba mewarnai, anak-anak lebih percaya diri dalam mengasah kreativitas saat mewarnai gambar. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Sanah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat ikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.